TNI seperti gerombolan lebih-lebih dari ormas itu menyakitkan bagi saya. Ya. Baru-baru ini, sebuah video yang memperlihatkan kemarahan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman jadi perbincangan. Jenderal Bintang 4 ini tak terima dengan pernyataan salah seorang anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon, yang menyebut bahwa TNI seperti gerombolan dan ormas. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Pada video tersebut, Jenderal Dudung memberikan instruksi tersirat kepada prajuritnya untuk melawan Effendi Simbolon. Video ini menimbulkan beragam komentar. Namun, banyak yang menyayangkan sikap Jenderal Dudung yang dinilai masyarakat terlalu emosi dan berlebihan menyikapi pernyataan anggota DPR itu. Lalu, seperti apa fakta seorang Jenderal TNI Dudung Abdurrahman? Mari simak videonya. Namun jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Jenderal Dudung Abdurrahman lahir di Bandung, Jawa Barat pada 19 November 1965. Dudung banyak menghabiskan masa kecilnya dengan bersekolah di kota Bandung, mulai SD hingga SMA. Namun, perjuangan berat sudah dirasakan Dudung sejak duduk di bangku SMP, di mana saat itu ayahnya telah meninggal dunia. Sambil bersekolah, Dudung bekerja sebagai loper koran dan penjual kue klepon untuk meringankan beban ekonomi ibunya yang harus membiayai 8 orang anak. Setelah lulus SMP, Dudung melanjutkan sekolah di SMA Negeri 9 Bandung dan lulus tahun 1985. Kemudian, dirinya masuk ke Akademi Militer Magelang 3 tahun berselang. Ia lulus dari Kecabangan Infanteri dengan pangkat Letnan II. Bahkan kini, dirinya menjadi orang nomor 1 di Matra Darat Angkatan Bersenjata Indonesia. Sebelum menduduki kursi nomor 1 di TNI Angkatan Darat saat ini, Dudung telah banyak mengenyam pengalaman dengan menduduki serangkaian jabatan strategis di TNI Angkatan Darat. Kiprah awalnya di militer diawali sebagai Dandim 0406 Musirawas di Sumatera Selatan. Dudung juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim selama 2 kali. Pada 2010, karirnya mulai naik dengan tugas sebagai asisten personel Kasdam. Setahun kemudian, Dudung mendapatkan jabatan penting menjadi Komandan Resimen Induk Kodam atau Danrindam, dan dipromosikan untuk jabatan Komandan Datasemen Markas Mabes TNI tahun 2015. Di tahun 2016 hingga 2018, karir militer Dudung Abdurrahman semakin bersinar. Dudung berhasil menjadi Jenderal Bintang 1 dan langsung memangku jabatan sebagai staf khusus Kasat dan Wakil Asisten Teritorial Kasat. Tak berhenti sampai di sini. Seiring dengan kinerja dan prestasi Dudung, dirinya kemudian naik pangkat menjadi Jenderal Bintang 2 di tahun 2018 dan menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer, menggantikan posisi Jenderal Eka Wiharsa. Kemudian, tahun 2020, Jenderal Dudung dipercaya memegang jabatan yang lebih besar sebagai Panglima Kodam Jayakarta. Setahun kemudian, tepatnya Mei 2021, Dudung Abdurrahman naik pangkat menjadi Jenderal Bintang 3. Dengan demikian, kursi jabatannya pun semakin tinggi. Saat itu, Dudung dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Belum lama menjabat sebagai Pangkostrat, Dudung kemudian dilantik oleh Presiden Jokowi menjabat sebagai Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat. Saat menjadi orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat inilah, bintang di bahu Dudung bertambah menjadi Jenderal Bintang 4. Kesuksesan karir Jenderal Dudung Abdurrahman di dunia militer tak terlepas dari dukungan keluarganya, termasuk anak dan istri. Ya, Dudung telah menikah dengan seorang wanita bernama Rahma Setianingsih.
Dari pernikahan tersebut, Dudung dikaruniai 3 orang anak. 2 anak perempuannya berprofesi sebagai dokter. Sedangkan anak bungsunya berjenis kelamin laki-laki bernama Muhammad Tri Anjas Septiadi, disiapkan akan menjadi seorang TNI. Meskipun selama ini Jenderal Dudung Abdurrahman dikenal dengan segudang prestasinya, namun belakangan ini nama Kasat TNI tersebut seolah tercoreng di masyarakat, seiring dengan respon berlebihan yang dilontarkan oleh Dudung dalam menanggapi kritikan dari anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon. Ya, Dudung yang terkesan emosi dan memberikan instruksi kepada prajuritnya untuk melawan DPR adalah sikap yang keliru yang dianggap masyarakat dan memperburuk situasi politik dan ekonomi bangsa. Selain itu, pernyataan provokator yang disampaikan Dudung Abdurrahman ke media dinilai sebagian pengamat politik akan mempersulit Dudung Abdurrahman untuk naik jabatan menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa nantinya. Dudung memang dikenal kaya prestasi dan punya ketegasan yang tak bisa ditawar-tawar. Contohnya, ia bersikap keras terhadap Front Pembela Islam (FPI) pada akhir 2020. Saat itu, dirinya masih menjadi Panglima Kodam Jaya berpangkat Mayor Jenderal. Ketika organisasi Islam di bawah Rizik Syihab itu berpolemik, Dudung bereaksi dengan menurunkan baliho dukungan terhadap Rizik di sejumlah titik di Jakarta. Ia sempat mengancam akan membubarkan FPI saat organisasi kemasyarakatan tersebut menimbulkan polemik karena menyebabkan kerumunan saat pandemi COVID-19. Oke guys, itulah rangkuman mengenai fakta, karir, dan keluarga seorang Kasat Dudung Abdurrahman. Kira-kira bagaimana peluang Jenderal Bintang 4 ini menjadi Panglima TNI di tahun 2023 mendatang? Tulis komentar kalian ya, and see you next video. Bye-bye!